Dan ini saya ingin menyampaikan berkaitan dengan perkembangan kasus dari Ade Armando, khususnya soal masalah sayembara yang beberapa waktu lalu kita sampaikan kepada publik untuk memberikan informasi secara detail terhadap dugaan pelaku yang melakukan pelucutan celana terhadap Ade Armando. Sangat luar biasa apresiasi dan partisi publik dalam mengungkap dugaan pelaku tersebut. Setidaknya saya sudah mengantongi 2 nama dan akan kita distribusikan dan kita sampaikan tentunya setelah polisi melakukan profiling ya atau surveillance terhadap pelaku. Tidak perlu khawatir, jadi kita tinggal mengikuti proses hukum yang saya kira masih berjalan. Beberapa pelaku di lapangan juga sudah dilakukan penangkapan yang melakukan pengeroyokan dan penganiayaan. Dari potongan-potongan video yang beredar, Ade Armando mengaku hadir untuk mendukung aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh mahasiswa di gedung DPR RI. Ia mengaku mendukung aksi mahasiswa yang menuntut penolakan perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi menjadi 3 periode. Saat obrolan sedang berlangsung, mendadak datang sekelompok orang termasuk ibu-ibu. Mereka kemudian meneriaki Ade Armando dengan sebutan munafik, buzzer, bahkan menyebut pengkhianat. Ade kemudian merasa tak terima dengan tudingan-tudingan tersebut dan menanyakan alasan serangan tudingan itu. Situasi kemudian memanas dan Ade Armando mulai dikerumuni sejumlah orang yang mencoba menyerangnya. Beberapa orang di sekitar mencoba menyelamatkan Ade dan membawanya menjauh dari kerumunan tersebut. Namun massa terus mendesak dan Basar bulan puasa, munafik, pengkhianat, penjilat. Sadar kamu sadar, sadar bulan puasa. Basar, sadar bulan puasa lo, munafik. Untuk itu dalam waktu dekat semoga polisi segera mengumumkan pelaku dan mengungkap kasus kekerasan yang terjadi terhadap Ade Armando. Dan alhamdulillah saya juga mendapat informasi bahwa Bang Ade Armando sudah keluar dari rumah sakit dan sudah agak membaik. Kabarnya beliau juga sudah berkumpul dengan keluarga. Kak Ade. Nah, gimana sekarang nih kondisi Kak Ade selama sebulan ya? 2 minggu kalau nggak salah, 2 minggu lebih di rumah sakit ya Kak Ade ya? Ya. Ya, mungkin bisa cerita Kak Ade buat pemirsa Cokro TV. Ya, terima kasih Nong, terima kasih penonton Cokro TV. Kondisi saya memang sudah jauh lebih membaik ya. Dokter sudah bilang alhamdulillah ini sembuh ya. Tapi memang masih ada di sana sini yang masih harus dipulihkan lah ya. Karena ketika itu kan sebetulnya yang terberat adalah kondisi kepala saya kan. Jadi kalau penonton lihat atau mau lihat ketika terjadi pengeroyokan itu sebetulnya yang jadi sasaran utama adalah kepala saya kan. Kalau kepala depan bisa saya tutupi dengan kedua tengah tangan saya, tapi kepala atas belakang itu jadi sasaran utama tendangan-tendangan kan. Nah, jadi yang paling waktu itu dikhawatirkan adalah pertama semua yang saya tidak bisa lindungi yaitu badan ya. Jadi perut, punggung dan terus kepala dan otak. Nah, alhamdulillah sebetulnya sejak awal pun saya sudah dinyatakan beruntung oleh si dokter. Dokter bilang bahwa otak Anda ini kuat tuh artinya udah ditendang-tendang begitu, sebetulnya kerusakannya tidak seharusnya bisa lebih buruk dari ini ya. Jadi sebetulnya ketika itu dokternya bilang kondisi terparahnya tentu saja saya bisa mati ketika itu. Jadi dokter bilang kalau saja terlambat barangkali 5 menit sampai 10 menit polisi menolong saya. Jadi berhasil menerobos para pengeroyok. Ada kemungkinan bahwa saya akhirnya sudah mati lah, meninggal dunia. Bisa ditolong lagi gitu ya. Kalau nggak ditolong oleh para polisi itu. Kedua adalah kemungkinan kedua damage ya.
damage-nya jadi brain damage yang paling parah tentu saja misalnya bisa sampai lumpuh, bisa kehilangan Cacat, ya. ingatan gitu ya, bisa lupa dan seterusnya, itu juga tidak terjadi. Jadi apa yang terjadi pada otak saya, kepala saya itu akhirnya dianggap, saya harus beruntung, saya juga sangat bersyukur pada Allah ya, ternyata saya masih dilindungi. Jadi dalam waktu 1 bulan itu sebetulnya adalah pemulihan itu. Jadi kemarin ketika diperiksa dikatakan bahwa sudah jauh lebih baik kondisinya. Dan mudah-mudahan kalau dirawat dengan baik, ya bisa, mungkin nggak seperti sedia kala. Jadi sebenarnya ada persoalan ini namanya darah ya, genangan darah. Ada darah. Tapi yang kedua harus dicatat tuh apa yang dilakukan oleh polisi, polisi itu luar biasa kemarin itu. Jadi mereka memang nggak sadar karena memang terjadinya pada saat sebetulnya polisi sedang mendorong para mahasiswa untuk pulang kan. Nah ketika itulah ini terjadi, mereka jadi sempat tidak melihat, tapi karena teman-teman tuh JP, Rama, Belmondo tuh berteriak-teriak, ada juga seorang teman jurnalis lainnya yang minta agar polisi segera turun tangan, mereka betul-betul mendobrak tuh. Jadi menggunakan kekerasan tapi secara benar ya, untuk menyelamatkan saya, dan mereka lah yang menyelamatkan saya. Seperti dikatakan dokter tadi, terlambat 5 menit kali 10 menit ini bisa lebih fatal. Jadi ini pengalaman yang luar biasa buat saya karena saya jadi tahu ada begitu banyak orang yang baik dengan saya ya, ada begitu banyak orang yang sejalan sama perjuangan kita di PIS ini, yang mendoakan, yang mendukung, yang saya nggak cuma bicara mereka yang mendukung secara dana ya, yang memberikan dukungan saja sudah cukup menurut saya, mengirimkan karangan bunga, katanya karangan bunga itu penuh sekali waktu itu ya, banyak, ya. Saya nggak sempat lihat karena saya terus berada di kamar, jadi cuman orang cerita seperti itu. Buat itu saya terima kasih buat semua. Jadi menurut saya itu sebuah peristiwa yang saya kan udah lama sekali nggak turun lapangan sejak jadi wartawan dulu. Dan kebetulan di kantor ada beberapa anak muda yang baru nih Baru jadi masuk ya. Nah, si Belmondo, si Rama, si Cindy, sebetulnya kan Cindy perempuan. Terus saya bilang kalau Cindy sama Rizka nggak boleh turun ya, karena mereka perempuan, bukannya saya gender bias, cuman takut kenapa-kenapa sebenarnya kan. Nah jadi ya udah latihan nih ya, Belmondo sama Rama ngelihat kondisi lapangan, gimana orang meliput, gimana kita bikin laporan sebetulnya, dan kita kebetulan juga ada tim produksi yang sudah malang melintang dalam dunia jurnalistik, Om Guna. Jadi buat saya yang itu tidak terbayangkan akan terjadi, yang pengeroyokan saya itu. Dan itu kan betul-betul sesuatu yang di luar skenario. Jadi kalau dikatakan kenapa ya, karena menurut saya ya memang anak-anak muda ini dan saya sendiri merasa perlu untuk menyaksikan dan melaporkan langsung apa yang terjadi di lapangan buat para penonton. Lebih ke sana sih, kalau ada yang menganggap buat apa ya nggak apa-apa juga kan. Kan masing-masing orang kalau dia nggak mau turun ya nggak apa-apa. Saya nggak bilang agama kan. Banyak orang yang mengatakan penodaan agama di mana? Yang mana ya Pak Edi Parno gitu kan. Edi Parno sebetulnya harusnya menunjukkan saja di mana. Pertama-tama jelas itu tetap tidak bisa menjustifikasi kenapa terjadi pengeroyokan yang brutal itu ya, yang beramai-ramai. Tapi kedua, lagi-lagi kalaulah saya memang menodai agama, saya pasti akan minta ampun dong. Saya juga takut pada Allah kok. Jadi tentu saya takut pada balasan Allah kalau saya sampai menghina agama saya sendiri kan. Tapi saya nggak tahu di mana letak saya menodai agama. Ya misalnya apa yang terjadi pada saya ini mudah-mudahan kemudian memberi pelajaran bagi orang bahwa ini memang buruk, ini memang jahat, sehingga kita kembali ke tradisi duduk sama-sama, diskusi sama-sama. Jadi karena itu gerakan PIS yang saya bikin ini artinya memang harus terus kita perjuangkan. Kalau kita tidak perjuangkan, ini bisa terjadi setiap saat pada siapapun. Bukan hanya tadi seperti Nong katakan kan, bukan hanya pada saya, tapi juga orang-orang lain. Orang-orang lain yang mungkin sekedar ya beda pendapat aja gitu loh. Bukan karena seperti saya yang menyuarakan perjuangan saya di medsos gitu misalnya. Nggak harus gitu, tapi Anda bisa aja tiba-tiba di
kelas karena beda pendapat, karena Anda tidak mau pakai jilbab, karena ya macam-macam lah ya, Anda bisa jadi korban. Nah, jadi saya tidak pernah pesimistis, karena memang itu ya, saya orang Muslim kan, jadi kalau Muslim itu memang harus percaya bahwa nasib sebuah bangsa tidak akan bisa diubah kecuali si bangsa itu sendiri mengupayakan, ya kan. Iya. Ini juga kita begitu, kita bisa bergerak menjadi Indonesia yang indah itu kalau bangsa Indonesia mengupayakan itu, memperjuangkannya menjadi Indonesia yang indah. Tapi kalau kita biarkan kelompok-kelompok radikal ini tumbuh terus, jangan nangis gitu ya, kalau at the end of the day justru kita yang jadi korban. Dan kita saya kutip apa yang saya katakan ketika di hari pertama sesudah saya mengalami pengeroyokan kan. Jadi saya ngirim apa istilahnya ya, semacam pernyataan kepada teman-teman waktu itu, ada sebuah Zoom, Nong. Saya lupa itu Zoom-nya Nong atau si yang lain. Sekedar untuk mengatakan bahwa apa yang terjadi ini jangan pernah membuat kita semua meninggalkan perjuangan yang kita lakukan, karena saya selalu akan ingatkan bahwa di atas kita ada Allah, dan Allah itu selalu kita harus percaya itu selalu akan berada di jalan orang yang memperjuangkan kebenaran.